Pada 9 Desember 2023 lalu, Devon Berbagi Info diundang oleh BEM Fakultas Ekonomi Universitas Ikrok Burunam Lea untuk mengisi training atau materi tentang bagaimana menghasilkan uang dari YouTube atau bisa dikatakan bagaimana menjadi seorang konten kreator di YouTube. Di sini ada banyak sekali mahasiswa yang datang dan mereka sangat aktif dan antusias. Optimization ini. Jadi video yang mendapatkan rating tinggi itu disebar sama YouTube. Namanya algoritma YouTube. Dia sebar. Oh, kamu ke sana, dipencar ke seluruh dunia. Masuklah ke HP kita di beranda, kita buka YouTube. Ih, ada video orang memancing dapat ikan besar. Nah, kita klik, kita lihat. Nah, dapat dia banyak penonton karena videonya dia direkomendasikan. Nah, banyak video yang tidak mendapatkan penonton karena dia tidak men-setting SEO-nya dengan baik. SEO itu nanti ada 6 poin, apa saja nanti kita bahas. Langkah yang keempat, mendaftar Google AdSense. Ini adalah pertanyaan dari Ketua BEM kemarin ke saya. Bu, apa sih hubungannya Google AdSense dengan YouTube? Kenapa kita bikinnya di YouTube? Kita upload video di YouTube, tapi yang bayar kita itu Google AdSense. Jadi Google dan YouTube itu adalah sama-sama mesin pencari. Google AdSense ini adalah anak perusahaan dari Google yang dia ditugaskan oleh Google. Kau Google AdSense, pergilah kau ke YouTube, carikan dia iklan. Google AdSense adalah platform yang mencarikan iklan di video kita. Kalau teman-teman buka channel-channel yang sudah dimonetisasi oleh YouTube, dia akan keluar iklan. Pertama, biasanya pertama putar, di tengah untuk video yang durasinya lebih dari 8 menit, dia akan ada iklan di tengah, kemudian di penutup, dia ada iklan. Itu yang mencarikan adalah Google AdSense berdasarkan minat kita. Misalnya saya minatnya di kosmetik, maka iklan-iklan yang masuk di video yang saya tonton itu banyak yang berhubungan dengan kosmetik. Seperti itu. Jadi dia yang mencarikan, makanya yang membayar adalah Google AdSense. 1000 subscriber, gampang. Satu kampus ini ada berapa mahasiswanya? 2.500, dia cuma butuh 1.000. Setelah upload video, suruh tuh 2.500 mahasiswa subscribe, saling subscribe di satu channel, bisa dapat 1.000. Yang sulit adalah 4.000 jam. 4.000 jam tayang. Satu video biasa kita bikin berapa? 5 menit, 10 menit. Orang nonton biasanya sampai nggak 10 menit di satu video? Enggak. Kita aja nonton, walaupun itu channel besar, channelnya orang yang terkenal, orang bagus, pasti kita skip. Aduh, kelamaan nih, skip. Aduh, kelamaan nih, kita tarik ke belakang. Paling efektif kita nonton satu channel itu cuma 3 menit. Itu efektifnya. Jadi kalau butuh 4.000 jam, bayangin berapa banyaknya orang yang harus kita suruh untuk nonton video kita. 4.000 jam, 1 jam 60 menit. 4.000 kali 60, banyak. Banyak sekali. Ini yang sulit dicapai oleh YouTuber pemula. 4.000 jam tayang. Tapi saya punya triknya, bagaimana caranya kalian bisa dapat 4.000 jam tayang. Nanti saya bahas ya. Yang nomor 6, setelah seluruh persyaratan itu terpenuhi, Google AdSense akan mentransfer gaji kita melalui nomor rekening yang telah didaftarkan. Jadi gampang sekali. Dia nggak nanya ijazah kita apa, background pendidikan kita apa, suku kita apa. Yang penting kita upload video, video kita banyak yang minat, banyak yang nonton, dibayar sama Google AdSense, langsung masuk ke nomor rekening. Gitu aja. Nggak pakai wawancara, nggak pakai kirim CV, nggak pakai interview. Langsung dia bayar. Next. Mengapa video YouTube kita dibayar oleh Google AdSense? Ini udah saya bahas tadi ya. Jadi Google AdSense adalah platform pembayaran mini Google, bla bla bla. Ketika kita membutuhkan jawaban atas sesuatu yang kita cari, biasanya kita akan mencari jawabannya di Google ataupun di YouTube. Karena mereka sama-sama adalah mesin pencari data. Google AdSense bertugas mencarikan iklan untuk video yang telah kita masukkan ke YouTube. Dan tentu saja video itu adalah video yang telah dimonetisasi. Istilahnya di YouTube kalau sudah dibayar itu adalah dimonetisasi. Google AdSense tidak akan memasukkan iklan pada video atau channel yang belum memenuhi syarat. Jadi kalau pertama kali kita bikin channel, kita baru bikin video, kita baru tonton, itu nggak akan ada iklannya. Syarat channel dimonetisasi, 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Jika rata-rata satu video ditonton 3 menit,
Maka untuk mendapatkan 4.000 jam tayang, berarti video kita harus ditonton minimal ya 4.000 kali 60 ya, dibagi video rata-rata ditonton itu adalah 3 menit. Berarti minimal untuk bisa kita dimonetisasi oleh YouTube, ini adalah perhitungan kasarnya, minimal kita dapat 80.000 penonton. Sulit? Sulit. Bagi yang nggak tahu triknya. Kalau yang tahu triknya, gampang. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini untuk dukung terus saya membuat video-video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ada yang sebulan bikin YouTube udah bisa monetisasi. Ada yang 2 bulan, ada yang sampai bertahun-tahun, ada yang sampai sekarang nggak dimonetisasi, ada. Karena mereka nggak tahu triknya. Memang sulit, karena bayarannya lumayan. 80.000 penonton minimal untuk bisa dibayar oleh YouTube. Ini channel saya. Per 31 Oktober 425.000 penonton ya. Udah dibayar? Alhamdulillah sudah. Next. Bagaimana cara agar video kita bisa direkomendasikan di beranda YouTube? Beranda YouTube adalah tampilan pertama ketika kita membuka. Video yang memperoleh rekomendasi tinggi dari pihak YouTube akan tampil di beranda YouTube banyak orang. Itulah mengapa YouTuber besar mudah mendapatkan banyak penonton. Karena YouTube otomatis merekomendasikan video mereka ke beranda kita. Bagaimana caranya agar video kita bisa ditampilkan di banyak beranda penonton? Video yang kita upload harus memiliki nilai SEO yang tinggi, di mana yang menilai itu namanya adalah algoritma YouTube. Pernah dengar kata algoritma? Pelajaran apa algoritma? Matematika, kalkulus, pelajaran apa lagi algoritma? Jadi yang namanya algoritma itu bukan manusia. Algoritma sing punya orang tua, sing punya teman, sing punya pacar, dia sing punya keluarga. Jadi algoritma adalah mesin pemrograman yang disetting oleh YouTube secara independen untuk menilai video kita. Kalau yang menilai itu adalah karyawannya YouTube, bayangkan karyawan itu punya keluarga, punya teman, punya istri, bisa dia masukkan hanya punyanya keluarganya saja. Kau saudara beta, sini sudah, bikin YouTube, nanti beta promosikan. Akan seperti itu. Tapi di YouTube tidak begitu. Jadi dia benar-benar profesional, dia menggunakan mesin yang namanya algoritma YouTube. Di sana dia setting. Apa rumus yang dia masukkan ke dalam algoritma itu? Rumus yang dia masukkan namanya adalah search engine tadi, SEO. SEO itu ada 6, apa saja nanti saya bahas. Kalau kita punya nilai SEO yang tinggi, yang namanya algoritma YouTube itu nanti akan mengangkat rating video kita. Oh, dia bagus nih. Dia punya video durasi 8 menit, ditonton sama orang 7 menit. Berarti orang betah lihat video dia, berarti video dia bagus. Direkomendasikanlah oleh algoritma, disebar. Yang awalnya dia sebar ke 1.000 orang, ternyata bagus ratingnya. Disebar lagi ke 5.000 orang, disebar lagi ke 1 juta orang. Akhirnya dia dapat banyak. Beda apabila video itu mendapatkan feedbacknya jelek. Jadi baru disebar ke 5 orang, ternyata 5 orang cuma nonton beberapa detik udah keluar. Berarti videonya sing bagus. Sudah berhenti di situ, algoritma akan mempromosikan video itu. Jadi teorinya begitu ya. Jadi kita bermain profesional, YouTube tidak memandang kita siapa, dia hanya akan melihat kualitas dari video kita. Yang penting kita bikin video bagus, orang-orang banyak nonton dan betah nontonnya. Percuma kita bikin video panjang. Pengen dapat duit banyak ya, bikin video panjang, 20 menit. Tapi orang cuma nonton 1 menit. Itu justru membuat video kita ratingnya jelek. 1/20. Berapa nilainya? Lebih baik, ini trik saya. Saya bikin video itu 3 menit, 5 menit. Ketika video 5 menit saya ditonton 4 menit, maka nilai saya adalah 4/5. Bagus kan? Daripada kita bikin video 20 menit ditonton cuma 1 menit. Jadi begitu caranya YouTube bekerja. Jadi di awal ketika teman-teman nanti ingin menjadi YouTubers, jangan fokus membuat durasi video panjang, kecuali kalian sudah jadi YouTuber besar. Fokus saja bikin pendek-pendek, 5 menit, 10 menit. Setelah itu, fokuskan pada kualitas. Gimana caranya Kak, fokuskan pada kualitas? Ini SEO. SEO itu ada 6. Dalam 1 hari, yang menonton video itu banyak, tapi yang upload itu juga banyak.
Kalau teman-teman jadi YouTuber hari ini, saingannya itu bukan cuman ribuan, jutaan orang. Jutaan orang yang bersaing untuk mendapatkan tempat, mendapatkan rating algoritma YouTube. Nanti materi ini saya copy ya di Ketua BEM, jadi tidak perlu dicatat, tidak perlu dihafal, cukup disimak saja. Kita akan bersaing dengan jutaan orang, konten kreator yang sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu uang. Sama-sama ingin dibayar. Jadi gimana caranya biar video kita diminati oleh penonton? Yang pertama, awali dengan keyword research. Semuanya bawa HP? Bawa HP, silahkan buka YouTube. Semuanya sekarang. Yang bawa HP, silahkan buka. Ada yang nggak punya YouTube? Ada yang nggak punya YouTube? Ada yang nggak punya HP? Ada yang nggak punya HP? HP apa saja? Boleh iPhone, boleh Android ya. Apa yang dimaksud dengan keyword research? Ada yang tahu? Keyword research. Jadi ketika ya, di bagaimana? Apa keyword research? Nggak apa-apa. Kita dua arah biar nggak ngantuk ya. Jadi keyword research itu adalah keyword. Key itu kunci, kata kunci. Kata kunci apa yang paling banyak diminati oleh orang? Coba search di YouTube. Klik aja misal ini ya. Misal ada buat ketik di atas itu ya. Kita klik obat gitu aja. Obat tapi nggak usah di enter, nggak usah di search, obat aja. Nanti dia akan keluar list. Di bawahnya obat itu apa? Ada obat sariawan, ada obat sakit gigi, ada obat mah, ada obat apa, ada obat diabetes dan lain-lain. Yaitu namanya keyword research. Jadi yang paling tinggi di pencarian kalian itu adalah yang paling diminati oleh penonton saat itu. Kalau kita nulis misalnya masakan, ketik aja masakan dulu, nggak usah di enter. Nanti dia ada suggest word keluar di bawahnya kotak itu. Masakan Padang, masakan apa, di bawah itu ada. Nah, jadi caranya, ini trik ya. Kalau kalian ingin bikin video, kalau ingin mendapatkan banyak penonton, carilah topik yang banyak orang cari. Ya ngapain kita bikin video yang orang nggak mau nonton? Biasanya orang tertarik nonton itu apabila dia butuh. YouTube itu kan salah satu media belajar juga. Kita pengen tahu sesuatu, kita ingin tahu tutorial apa, tutorial bikin hijab, tutorial bikin masakan, tutorial bikin apa, kita lihat di YouTube. Nah, keyword kita research, materi apa yang paling banyak diminati oleh orang lain, caranya begitu. Ketika kita klik satu kata di pengetikan itu, ya masakan, atau misalnya obat, dia akan keluar di bawahnya, suges-sugesnya banyak. Oh ternyata yang paling tinggi ini obat sakit gigi. Oh ternyata di Indonesia nih banyak orang sakit gigi ya. Oke bikin sudah. Bikin saya obat sakit gigi. Lalu saya mau bikin judul. Saya bingung nih mau bikin judulnya bagaimana. Tunggu balik dulu sini. Nah, saya mau bikin judul nih. Ya, saya mau bikin judul. Bingung mau bikin judulnya gimana ya? Kata-katanya bagaimana ya bikin judul? Gak usah bingung. Contek aja judul yang ada di rating teratas di YouTube. Misal obat sakit gigi paling ampuh. Itu ternyata mendapatkan viewer 1 juta penonton. Wah kita tiru sudah. Kita bikin obat sakit gigi paling ampuh, kita tambah belakangnya berbahan alami. Nah, jadi nggak nyontek sama persis kan, berbahan alami. Kita modifikasi. Oh dia bikin pakai apa ya? Oh dia bikin ternyata pakai bawang. Obat sakit gigi pakai bawang, pakai begini, kita tiru. Apalagi ya, kita cari di video yang lain. Kita cari dari beberapa YouTuber dirangkum jadi satu. Jadi orang ketika lihat video kita, materinya banyak, lebih informatif daripada milik orang lain. Nah, terus kita bikin lagi video yang lain, kita research lagi, apa ya yang kira-kira banyak peminatnya. Caranya kita research dulu keywordnya. Satu lagi trik agar video kita cepat booming adalah mengangkat topik yang sedang viral. Contoh, ada gunung meletus. Misal Gunung Merapi atau Gunung Bromo meletus ya, yang di Jawa itu ya. Kemudian orang-orang itu kan penasaran, yang punya keluarga di sana ingin tahu bagaimana kabar keluarganya. Bagaimana dia mau tahu? Kalau dia sing punya TV atau mungkin sing sempat lihat TV karena harus bepergian, dia lihat di YouTube. Letusan Gunung Merapi, letusan Gunung Bromo. Nah, di situ baru masuk semua
video-video yang berhubungan dengan itu. Walaupun kita bikin video itu amatiran, hanya pakai kamera yang hanya begitu-begitu, tapi itu adalah mengangkat topik yang sedang viral, maka akan banyak penontonnya. Bisa jutaan satu video. Ya karena itu, karena kita mengangkat topik yang sedang viral. Sekarang yang lagi tren apa? Kasus artis-artis gitu ya. Oh, ada BCL nikah lagi gitu ya. Atau ada apa? Kita ikutan bikin konten begitu. Orang banyak yang lihat. Oh, ada gambar BCL, klik lagi. Oh, ada gambar ini, klik lagi. Seperti itu. Jadi itu salah satu trik bagaimana kita bisa dapat jam tayang. Yang saya tadi bilang, 4.000 jam tayang susah nggak? Susah kalau nggak tahu triknya. Tapi kalau kita tahu triknya, satu, cari konten yang lagi viral. Yang kedua, kalau kita nggak bisa ngikut-ngikut yang viral-viral, kita yang kedua adalah kita coba cari keyword yang paling banyak peminatnya. Next, SEO. Yang keempat, unggah video dengan kualitas tinggi. Tidak harus menggunakan kamera digital, tapi bisa menggunakan handphone. Saya beritahu ya, saya nge-YouTube, dari awal nge-YouTube sampai sekarang, saya hanya bermodal HP itu. HP satu itu yang berdiri di situ, yang ada tripod. Satu HP, saya mulai dari proses perekaman, editing saya tidak pakai laptop, saya pakai HP. Sambil jagain anak saya edit-edit video. Kadang sambil saya jalan-jalan, sambil kemana, saya editing video pakai HP. Kenapa pakai HP? Karena lebih mobile. Kalau pakai laptop, aduh susah. Di motor pakai laptop begini, sambil edit sing bisa. Di dapur pakai laptop begini, sing bisa. Tapi HP, sambil goreng seng-seng-seng, di sini edit-edit bisa. Pakai? Jadi jangan jadikan alasan, misalnya begini. Aduh kakak, beta sing bisa lah jadi youtuber itu mahal, harus beli kamera pro, harus beli laptop for editing, lalu beta harus begini, beli paketan, beli ini begitu. Pakai HP yang ada sekarang, ya editingnya bisa pakai HP. Gimana caranya? Nanti saya kasih kelas khusus kalau memang mau. Bagaimana caranya edit untuk menggunakan HP? Hanya menggunakan HP, aplikasinya juga gratis. Terus apa lagi? Paketan. Saya dapat paketan, ikut aja wifi gratis di kampus. Kalau ada wifi, ikut upload di kampus. Ada wifi gratis di Alfa, di Indomaret, ikut wifi di sana. Sing apa? Itu namanya adalah usaha, kerja keras kita merintis untuk menjadi YouTuber. Jadi nggak ada alasan sebenarnya teman-teman untuk nggak mau jadi YouTuber. Ya, jangan bilang, mahal kakak jadi YouTuber. Nggak mahal, asalkan ada kemauan. Terus yang dimaksud dengan video kualitas tinggi itu apa kakak? Kalau misalnya boleh pakai HP, maksudnya adalah videonya itu nggak blur. Misalnya kita bikin video masakan, kita lagi mau bikin tahu goreng. Orang tuh paling nggak kelihatan jelas yang digoreng itu tahu gitu. Jangan sampai mereka pikir itu daging gitu. Atau apa. Jadi memang yang penting tuh kelihatan jelas materialnya apa, materi yang kita bawakan apa gitu. Dan sekarang HP menurut saya udah canggih ya, udah resolusinya, udah nggak ada yang kameranya VGA, semuanya udah pikselnya udah bagus. Terus yang keempat, sisipkan keyword dan judul di deskripsi, gunakan tag dan kategori yang tepat. Yang keenam, lakukan promosi video. Oke, sedikit bicara banyak bekerja. Penjelasan saya rasa cukup, sekarang kita langsung action aja. Siapkan pena dan kertas, kalau nggak ada boleh pakai HP-nya. Pikirkan sekarang juga. Saya minta dipikirkan sekarang juga. Kegiatan apa yang sering kita lakukan dan itu menyenangkan? Jika kita akan membuat sebuah konten, kira-kira nama channel apa yang paling cocok dengan kegiatan yang menyenangkan itu tadi? Jadi saya akan mengajari teman-teman semua menjadi seorang YouTuber tapi menyenangkan. Misal, beta suka jalan-jalan, beta suka traveling. Beta bikin channel tentang jalan-jalan. Beta dapatkan dua hal. Yang pertama, beta dapat senangnya jalan-jalan. Yang kedua, beta dapat uang dari YouTube. Karena video jalan-jalan beta mendapatkan banyak penonton. Untung nggak? Untung. Kita dapat senangnya, kita dapat uangnya. Makanya saya bilang,
Menjadi YouTuber harus mengangkat tema di mana itu adalah hal yang menyenangkan buat kita. Suka memancing? Sing suka? Sukanya apa? Balapan motor? Jangan ya. Apa yang kira-kira itu hal yang menyenangkan? Kalau Abang Aco ini sukanya main-main sama gadget, ya. Ada HP udah bagus, dibuka semua, casingnya dibuka, ya, dalamnya dibuka, ya, dibetulin kalau ada rusak. Itu menyenangkan bagi dia. Dia dapat uang dari customer HP-nya dia, terus videonya dia kalau diupload di YouTube dia dapat uang juga dari Google AdSense. Menguntungkan nggak? Menguntungkan. Dan kalau bisa itu adalah aktivitas kita sehari-hari supaya nggak repot. Kita nggak mikir, aduh besok kontennya apa ya, besok kontennya bikin apa ya, jangan jadi beban. Makanya bikin konten sesuatu yang itu menyenangkan. Atau yang cewek-cewek nih, biasa bikin kerajinan tangan. Nggak pede kelihatan wajahnya, nggak apa-apa, bikin aja. Banyak itu video-video, nanti lihat ya, video tutorial bikin apa, kerajinan apa gitu namanya. Tinggal dibikin, kemudian dipercepat videonya, dia akan kelihatan bagus. Tinggal dikasih efek-efek sedikit, jadi. Oke? Bisa lakukan ini 5 menit? Saya tunggu. Ya, sebelum kita mulai untuk bikin channel sekarang juga. Oke ya? Silahkan pikirkan apa kegiatan yang menyenangkan. Nanti saya tanya. Apa kegiatan yang menyenangkan, lalu kalau mau bikin nama channel apa? Nah, nama channel. Nama channel itu ada orang yang bikin nama channel menggunakan nama mereka. Boleh. Ada yang menggunakan nama channel sesuai dengan isi dari konten itu. Misalnya dia mau bikin konten memasak, dia bikin channel namanya Aco Cooking misalnya begitu ya. Jadi Mas Aco memasak begitu. Atau mau bikin memancing, Aco Fishing, bisa. Nah, kalau misalnya nggak mau bikin sesuai dengan temanya, mungkin aduh kakak beta yang bisa fokus di satu tema, nanti campur-campur, ya nggak apa-apa. Kalau masih awal-awal, kasih sesuai dengan nama kita boleh. Kayak Atta Halilintar, AHA. Ria Ricis, ya nggak apa-apa. Sesuai dengan namanya. Namanya siapa, bikin channel itu. Oke ya, sudah ya, next ya. Ayo mulai. Kita bikin channel, kita upload video. Mas tolong putarkan video yang judulnya membuat channel. Ini saya bikin tutorial untuk membuat channel dari HP. Anggap saja ini adalah tampilan dari HP ya, portrait begini. Lalu klik YouTube-nya, oke mulai. Pastikan teman-teman sudah punya YouTube. Nah, di sini di bagian bawah, ini ada tulisan Anda. Ini diklik yang ini, ya. Diklik yang ini, nanti videonya saya bagikan, teman-teman simak aja. Nah, nanti di bawahnya itu akan ada keluar gini, di bawahnya nama email kita. Ini biasanya atasnya nama email kita, ya. Saya ini bikin asal aja gitu, dokter HP. Jadi kalau reparasi HP namanya dokter HP gitu. Terus buat channel yang ini diklik ya, buat channel yang di sini. Sudah tadi memikirkan nama channelnya apa, kemudian mau bikin yang menyenangkan apa, oke. Masukkan foto. Fotonya adalah kalau bisa sesuai dengan isi channelnya. Kalau mau masak-masak, bikin foto masakan. Kalau mancing, gambar ikan atau gambar apa. Ini karena saya bikin contohnya adalah dokter HP, jadi saya bikin gambar HP yang sedang proses dibongkar. Ya, namanya dokter HP, dia sedang proses dibongkar. Terus nama sebutan channel. Nama sebutan channel itu maksudnya adalah kalau kita mau mention, biasanya mention channel besar itu ada add gitu ya. Kita kolaborasi misalnya dengan channel orang lain, kita mention channel dia di sini. Di namanya sebutan channel. Nah, dia sebutan channel ini nggak mau kalau pakai spasi. Kita coba pakai spasi, dia nggak mau. Dia harus pakai underscore atau pakai titik. Jadi saya pakai titik. Dokter HP terbaik. Gitu. Ini contoh aja. Klik. Oke, kalau sudah, buat channel di sini. Tinggal klik. Segitu mudahnya bikin channel. Sudah dapat. Yang perlu disiapkan cuma nama, foto, sama kita mau bikin tentang apa. Sudah selesai. Di sini kita sudah punya channel. Coba cek nanti
video ini. Nah, di sini ini channel kita. Udah ada lihat channel, ini klik lihat channel. Dapat. Tinggal kelola videonya di sini, analitik di sini. Sudah. Terus kalau mau buat tinggal ini. Nah, ini upload videonya nanti keluar di sini semua. Buatnya nanti klik yang ini atau bisa plus ini. Nah, upload video selesai. Oke, video satunya, Mas. Ini di close dulu. Yang satunya adalah video bagaimana mengupload video menggunakan format SEO yang baik. Jadi nggak sekedar upload ya. Kalau cuma sekedar upload, kita pasang videonya, terus kita tinggal selesai, tapi tidak akan mendapatkan penonton. Nah, di play. Oke. Buka YouTube-nya. Kemudian bisa pakai tanda plus yang di sini. Atau bisa masuk di channel kita, terus buat video, bisa. Tapi lebih cepat pakai tanda plus yang di sini. Kalau sudah punya channel, upload video di sini. Upload video. Nah, sebelumnya teman-teman harus sudah punya video ya. Jangan sampai ketika upload baru bingung. Mau bikin video apa? Videonya yang ada ya. Kalau berkaitan dengan apa namanya? Dengan reparasi HP, berarti videonya ya tentang reparasi HP. Jangan sampai kita upload video selain itu. Kayak saya ya, punya bisnis buket, terus saya masukkan video buket, ya nggak bisa, nggak ada hubungannya. Oke. Terus thumbnail. Thumbnail itu apa, Kakak? Thumbnail itu editnya di sini. Ini kita bikin judul dulu, buat judul, terus buat deskripsi. Nah, terus ini bikin judulnya dulu. Kalau judul itu apa adanya. Kita nggak boleh ingin mendapatkan penonton, terus kita bikin judulnya bohong. Ya, misalnya saya mau ini HP termurah sejagat raya gitu ya. Padahal isinya enggak, HP-nya mahal, lah itu berarti bohong. Jangan. Jadi judul ini adalah sesuai dengan isi. Kalau kita mau bikin yang bombastis, yang orang-orang mau klik video kita, itu bikinnya di thumbnail. Nanti saya kasih tahu setelah ini kita bikin thumbnail di sini. Jadi thumbnail itu adalah tampilan pertama ketika kita membuka beranda. Jadi kalau misalnya kita buka YouTube, ada beberapa video yang direkomendasikan, itu kan ada kata-katanya itu di situ. Nah, itu namanya thumbnail. Biasanya itu clickbait. Jadi itu memicu orang-orang untuk mau klik, untuk mau masuk, untuk mau lihat video kita. Itu namanya thumbnail. Oke, lanjut. Dicepetin aja, Mas. Ditarik. Agak cepet dikit. Ya segitu. Terus lagi. Deskripsi kita isi. Jadi tadi judul kita isi, deskripsi kita isi. Terus next. Dia cepetin terus sampai selesai. Nah, terus cepetin aja. Nah, ini tunggu dulu. Jadi ketika kita pertama kali bikin, kita mau edit thumbnailnya, kita diminta untuk verifikasi. Di play? Di play, Mas. Nah, di play itu. Nah, kita diminta untuk verifikasi. Kalau saya verifikasinya kirim lewat SMS. Di sini kita tulis nomor handphone kita berapa. Nanti dia akan memastikan bahwa kita benar-benar adalah orang yang punya HP ini. Bukan kita pinjam, bukan punya orang, bukan akun orang kita pinjam, tapi itu benar punya kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini thumbnail. Reparasi HP tercepat hanya 10 menit. Orang kan penasaran. Betulin HP cuma 10 menit, kok bisa? Padahal memang kerusakannya nggak parah, cuma ganti baterai misalnya ya Mas aja ya, misalnya ganti baterai apa pokoknya kerusakan ringan. Tapi kan orang penasaran, kok bisa reparasi HP dibongkar kayak begini bisa cuma 10 menit? Padahal nggak 10 menit, videonya 30 menit dicepetin. Orang nonton cuma 10 menit, iya benar 10 menit, kita nontonnya yang 10 menit, bukan perbaikinnya yang 10 menit. Ya, ini namanya thumbnail. Ini membuat orang-orang tertarik untuk klik video kita. Kalau kita nggak bikin thumbnail yang bagus, yang menarik, orang malas. Apalagi nggak ada thumbnailnya, cuma kosongan kayak tadi video yang kepotong tadi. Orang lihat ini video apa? Pernah nggak kita lihat di beranda ada video tanpa thumbnail? Nggak ada. Kalau kita bikin video nggak ada thumbnailnya, otomatis nggak akan direkomendasikan oleh YouTube. Terus kita pilih penontonnya. Ini penting ya, di pause dulu, Mas. Videonya tidak dibuat untuk anak-anak. Kenapa ini penting dibikin?
Karena video yang dibuat untuk anak-anak itu bayarnya lebih sedikit daripada video yang normal. Pernah tahu video anak-anak yang misalnya cuma nyanyi-nyanyi lagu anak-anak atau kartun anak-anak, itu viewernya sampai 10 juta, 100 juta, tapi bayarnya lebih sedikit daripada youtuber-youtuber biasa. Kenapa? Karena video anak-anak itu biasanya anak-anak kayak anak saya ya, nonton video itu, besok nonton lagi, besoknya nonton lagi, karena dia suka. Itulah kenapa YouTube membatasi apabila video itu dibuat untuk anak-anak, walaupun viewernya sampai ratusan juta, itu bayarannya mungkin sama dengan kita yang hanya ratusan ribu penonton. Lalu kalau misalnya AdSense nih ngasih video yang untuk anak-anak ya, film Tayo, Hey Tayo gitu ya, terus ada iklan. Kira-kira anak itu mau beli nggak yang ada di iklan itu? Enggak kan? Karena penontonnya anak-anak bukan dewasa. Makanya di sini ketika kita upload video, di play. Ketika kita upload video, Mas di play Mas. Sudah? Oh iya. Oke, sudah tadi penonton sudah kita set. Kemudian setnya public. Di sini dia kita cek udah masuk belum uploadnya, mengupload video Anda. Nah, proses upload selesai. Kita punya channel, kita sudah punya video, dan video kita sudah ada thumbnailnya tuh, keren. Ya, akan mendapatkan bayaran sesuai dengan perhitungan dari algoritma YouTube. Udah, itu. Lanjut, Mas. Sudah selesai semua? Baik, pemaparan dari saya cukup ya. Itu kita masuk ke sesi tanya jawab dengan moderatornya Kakak Ketua BEM. Di sini saya berharap, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, saya yang hanya 4.000 subscriber berharap setelah ini saya mendengar informasi, saya mendengar kabar bahwa teman-teman di sini berhasil menjadi YouTuber yang subscribernya jutaan, ya. Amin. Ya. Saya berharap dari forum ini saya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa saya terakhir. Oke. Bisa kontak saya, insya Allah kalau saya sedang nggak ada pekerjaan, bisa email, bisa di Facebook, bisa inbox di Facebook saya atau di WA. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.